Stop, jangan di skip, ini bukan gosip, ini data. Pasien miskin ditolak cuci darah. BPJS, mereka tiba-tiba mati. Publik marah, pemerintah disalahkan. Tapi saat Purbaya buka data, yang terjadi justru bikin pejabat panik. Uangnya ada, iurannya dibayar. Tapi 11 juta BPJS hilang dalam 1 bulan. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu, siapa yang sebenarnya main? Polemik penonaktifan 11 juta peserta BPJS Kesehatan PBI terus menuai sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tampak jengkel dan menyebut langkah BPJS Kesehatan ini sebagai kebijakan konyol yang memicu keributan di masyarakat. Terlebih, Purbaya menegaskan anggaran PBI dari APBN tidak mengalami pengurangan. Penonaktifan massal yang dilakukan lewat pemutakhiran data itu dinilai minim sosialisasi dan membuat banyak warga kaget saat membutuhkan layanan kesehatan. Pemerintah kini mendorong evaluasi dan perbaikan mekanisme agar masyarakat yang masih berhak tidak justru kehilangan akses. Sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus akhirnya tiba-tiba ada keributan. Menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% kena kan kerasa tuh. Kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10 hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh. Dugaan saya. Penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Fakta terbongkar. Pasien BPJS ditolak cuci darah, bukan salah Menkeu. Purbaya membuka masalah ini bukan pakai asumsi, bukan juga pakai perasaan, apalagi gosip grup WA. Ini murni pakai data. Angka, dokumen, fakta mentah. Dan justru disitulah bau busuknya mulai tercium. Beberapa waktu lalu publik dibuat geger. Rumah sakit menolak pasien cuci darah. Bukan 1-2 kasus, ini massal. Dari kota sampai daerah, dari Jawa sampai luar pulau, yang ditolak bukan pasien umum tapi pasien BIP, PJS, PBI, orang miskin. Orang yang hidupnya memang sudah jungkir balik dari awal. Cuci darah itu bukan sakit kepala yang bisa ditunda minum obat. Itu urusan hidup dan mati. Sekali tindakan bisa tembus 2 juta rupiah, dan pasien harus melakukannya 2 kali seminggu. Sebulan bisa belasan juta. Jadi kalau ada yang bilang, ya bayar sendiri dulu, itu bukan solusi. Itu lelucon kejam. Selama ini mereka bisa bertahan karena satu hal. PBIBPJS. Pemerintah yang bayarin iurannya. Negara hadir. Negara bilang, tenang, kamu miskin, bukan berarti kamu boleh mati. Lalu tiba-tiba, brak! Status PBAI mereka hilang. Datang ke rumah sakit, kartu ditolak. Sistem bilang, tidak aktif. Bayangkan posisi pasien. Datang lemas, badan bengkak, nafas berat. Harapan cuma satu, mesin cuci darah. Tapi yang datang bukan perawat, melainkan kalimat dingin. Maaf, BPJS, Anda tidak aktif. Di titik ini, kemarahan publik meledak. Dan seperti biasa, yang disalahkan langsung ke atas. Pemerintah, Presiden. Dan yang paling kena getah, Menteri Keuangan Purbaya. Narasinya cepat menyebar. Pemerintah pelit. Negara tidak mau bayar BPJS orang miskin. Menkeu tahan duit. Masalahnya narasi ini salah alamat. Purbaya tidak tinggal diam. Ia tidak defensif. Ia tidak lempar kambing hitam. Ia buka data. Dan di situ kelihatan jelas uangnya ada. APBN tersedia, iuran PBI dibayar. Bahkan kepesertaan PBI JKN sejak 2023 itu di atas 99%. Artinya secara anggaran tidak ada masalah. Negara tidak pernah cabut niat membantu rakyat miskin. Lalu pertanyaannya sederhana tapi mematikan. Kalau uangnya ada, kok pasien ditolak? Nah, di sini kita mulai bongkar satu persatu. Yang ditolak rumah sakit itu bukan karena Menku tidak bayar, tapi karena nama mereka hilang dari data PBI. Sistem BPJS tidak membaca mereka sebagai peserta aktif. Dan sistem itu tidak diatur oleh Kemenku. Masalahnya bukan di kas negara. Masalahnya ada di pendataan. Publik selama ini dikondisikan untuk percaya bahwa setiap masalah layanan publik itu pasti soal uang. Padahal seringkali
Masalahnya justru lebih konyol dan lebih berbahaya. Data kacau. Purbaya menjelaskan dengan gamblang. Ini bukan soal kebijakan baru yang kejam. Ini bukan pemotongan anggaran. Ini soal perubahan data besar-besaran yang dilakukan tanpa kesiapan, tanpa transisi, dan tanpa sosialisasi. Akibatnya, rakyat yang jadi korban. Bayangkan kamu orang miskin, tidak punya tabungan, tidak paham birokrasi, tidak tahu apa-apa soal update data nasional. Tahu-tahu hak berobatmu lenyap. Dan ironisnya, rumah sakit juga tidak sepenuhnya salah. Mereka bekerja berdasarkan sistem. Kalau sistem bilang tidak aktif, mereka tidak bisa klaim. Kalau tidak bisa klaim, rumah sakit yang bangkrut. Jadi siapa yang paling enak posisinya? Bukan pasien, bukan rumah sakit, bukan Menkeu. Yang paling aman justru mereka yang bermain di balik data. Purbaya menyebut ini dengan bahasa halus. Tapi maknanya jelas, ini kesalahan tata kelola. Bukan niat jahat pemerintah pusat, tapi kegagalan koordinasi dan manajemen di level kementerian teknis. Masalahnya publik sudah keburu marah, emosi sudah naik. Dan kemarahan tanpa arah itu berbahaya, karena salah sasaran. Kalau kita salah menunjuk musuh, yang salah justru bisa lolos sambil senyum-senyum. Purbaya justru melakukan hal yang jarang, meluruskan, bukan menutupi. Dia bilang, pemerintah tetap komitmen penuh pada JKN. Bahkan sejak 2014 sampai 2019, negara menutup defisit JKN pakai APBN, duit negara. Bukan main-main. Iuran ASN, TNI, Polri, pensiunan, veteran, semua dibayar. Skema pembiayaan diperbaiki. Subsidi kelas 3 disamakan dengan PBI. Pemerintah malah sedang siapkan pemutihan tunggakan BPJS, supaya makin banyak orang aktif. Kalau niatnya mau lepas tangan, ngapain repot sejauh itu? Jadi jelas kawan-kawan, ini bukan cerita pemerintah kejam. Ini cerita sistem yang bocor, data yang amburadul, dan komunikasi yang gagal total. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke sumber kekacauan itu. Kita akan bongkar bagaimana data PBI bisa dihapus mendadak, kenapa orang miskin tersingkir, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Satu hal dulu yang perlu kita pegang kuat-kuat di akhir bagian ini. Kalau anggaran ada, iuran dibayar, dan komitmen negara jelas, maka yang salah bukan uangnya. Yang salah adalah orang-orang yang mengelola data dan kebijakan tanpa rasa. Data fiktif dan salah sasaran, Purbaya bongkar borok Kementerian Sosial. Nah, setelah kita tahu bahwa uangnya ada, iuran dibayar, dan negara tidak kabur dari tanggung jawab, sekarang kita masuk ke inti masalah yang sebenarnya. Masalah yang baunya bukan lagi amis, tapi sudah busuk menyengat, data PBI yang kacau balau. Purbaya tidak asal nuding, ia membuka satu fakta yang bikin dahi berkerut, jutaan peserta PBI JKN dihapus dalam waktu singkat. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Dan ini bukan proses alamiah. Ini bukan karena orang miskin mendadak jadi kaya, ini bukan karena rakyat tiba-tiba sembuh semua. Ini karena perubahan data dilakukan secara brutal. Bayangkan, satu sistem nasional yang menyangkut hidup orang banyak, tiba-tiba ditekan tombol hapus tanpa rem, tanpa masa transisi, tanpa pemberitahuan, tanpa empati. Purbaya menyebutnya dengan bahasa birokrasi, lonjakan penghapusan dan penggantian PBI. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa warung kopi, banyak orang miskin dikeluarkan begitu saja dari daftar bantuan. Yang lebih bikin darah naik, kawan-kawan, bukan cuma soal jumlah, tapi soal siapa yang dihapus dan siapa yang lolos. Disinilah borok Kementerian Sosial mulai kelihatan jelas. Data PBI itu seharusnya sakral. Itu data orang miskin. Data orang yang hidupnya sudah di ujung. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Data itu jadi arena permainan. Ada temuan orang mampu masih terdaftar sebagai PBI. Ada yang rumahnya bertingkat. Ada yang mobilnya lebih dari satu. Bahkan ada yang dikenal publik, tapi tetap menikmati iuran gratis dari negara. Sementara itu orang miskin beneran, yang hidupnya pas-pasan, yang makan kadang cuma nasi sama garam, justru dicoret. Logikanya jungkir balik. Moralitasnya ambruk. Purbaya menyebut ada data fiktif dan salah sasaran. Ini bukan istilah ringan, ini tudingan serius. Artinya, selama ini negara membayar iuran untuk orang yang tidak seharusnya menerima, sementara yang berhak malah terbuang. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan, ini keteledoran atau kesengajaan? Kalau cuma salah input 1-2 data, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau skalanya jutaan, kalau dampaknya pasien gagal cuci darah,
Itu bukan lagi human error. Itu human indifference, ketidakpedulian yang mematikan. Dan ironisnya ketika audit dan tekanan datang, yang terjadi justru bukan pembenahan bertahap, tapi penghapusan massal ala hantam kromo. Seolah-olah yang penting angka di atas kertas rapi. Soal di lapangan ada orang kejang-kejang karena gagal cuci darah, itu urusan nanti. Purbaya menyindir halus tapi tajam, pembaruan data itu tujuannya melindungi orang miskin, bukan menelanjangi mereka di ruang tunggu rumah sakit. Masalah data ini bukan cuma soal Kemensos tidak becus, ini soal mentalitas. Mentalitas yang melihat rakyat miskin cuma sebagai angka. Bukan manusia, orang miskin tidak punya notifikasi email, tidak punya aplikasi, tidak paham istilah validasi ulang DTKS. Yang mereka tahu cuma satu, selama ini gratis kok sekarang ditolak. Dan di situ negara terlihat kejam, padahal yang kejam itu cara kerja sistemnya. Purbaya juga mengingatkan, perubahan data itu harus bertahap. Kalau mau bersih-bersih silakan, tapi jangan sekaligus. Jangan bikin kejutan sosial. Bayangkan 11 juta orang dicekik haknya dalam 1 bulan. Itu bukan reformasi. Itu shock terapi yang salah sasaran. Yang bikin tambah miris, sebagian orang mampu tetap aman. Kenapa? Karena punya akses, punya relasi, punya cara untuk beresin data. Sementara orang miskin, mereka bahkan tidak tahu harus protes kemana. Ini bukan cuma soal BPJS. Ini soal keadilan sosial. Soal apakah negara benar-benar hadir atau cuma hadir di slide presentasi. Purbaya tidak sedang cari panggung, ia justru mengambil risiko. Karena membuka borok Kemensos, itu artinya membuka konflik antar kementerian. Tapi ia lakukan karena satu hal, kalau dibiarkan, korban terus berjatuhan. Pasien gagal cuci darah bukan statistik, mereka punya keluarga, punya anak, punya tanggungan. Dan ketika negara gagal melindungi mereka, kepercayaan publik runtuh pelan-pelan. Di titik ini, kita harus jujur. Masalahnya bukan cuma di Kemensos sebagai institusi, tapi pada oknum dan sistem yang membiarkan data kotor bertahun-tahun. Dan ketika akhirnya dibersihkan, caranya justru membabi buta. Akar masalahnya adalah data PBI yang fiktif, salah sasaran, dan dikelola tanpa empati. Menku bukan pelaku, tapi justru pembuka tabir. Selanjutnya, kita akan masuk ke sektor yang lebih sensitif lagi. Dunia kesehatan, rumah sakit, klaim, alat medis, dan dugaan permainan angka yang nilainya bukan recehan. Klaim kesehatan bermasalah, Menkes disentil, rumah sakit diduga main data. Kalau di bagian 2, kita bongkar kekacauan data PBI di Kementerian Sosial, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif, lebih sakral, dan lebih sering dibungkus kata mulia. Dunia kesehatan. Di atas kertas, semuanya tampak indah. Rumah sakit melayani, dokter mengabdi, negara membayar, rakyat sembuh. Tapi di balik laporan klaim dan tabel Excel, Purbaya menemukan sesuatu yang bikin alis terangkat. Klaim JKN yang tidak wajar. Ini bukan tuduhan asal lempar, ini hasil analisis. Angkanya janggal, polanya berulang, dan baunya, ya bau lama, markup, manipulasi, dan permainan data. Mari kita luruskan dulu. Sistem BPJS itu pakai mekanisme klaim. Rumah sakit melayani pasien, lalu mengajukan klaim ke BPJS. Secara teori, sederhana. Tapi di praktiknya, sistem ini membuka celah besar kalau pengawasan longgar. Dan disitulah masalahnya. Purbaya menyebut ada indikasi klaim cuci darah dan obat-obatan yang dilebihkan. Ada kasus jumlah tindakan tidak sebanding dengan jumlah pasien. Ada klaim obat mahal yang volumenya mencurigakan. Bahkan ada dugaan pasien fiktif. Pasien fiktif, kawan-kawan, artinya di atas kertas ada orang sakit. Tapi di dunia nyata, orangnya entah di mana, yang sakit cuman APBN. Kalau ini benar dan data mengarah ke sana, maka ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal moral dan pidana. Masalahnya begini. Ketika negara curiga ada kebocoran klaim, refleks sistem adalah menekan pengeluaran. Audit diperketat. Verifikasi diperkeras. Dan siapa yang paling kena dampaknya? Bukan pemain besar, bukan rumah sakit nakal, bukan oknum. Yang paling dulu kena imbas justru pasien miskin yang jujur. Kenapa? Karena mereka tidak punya daya tawar, tidak punya jalur komunikasi, tidak punya pengacara. Mereka cuma datang, duduk, dan berharap dilayani. Disinilah ironi paling pahit. Dugaan permainan klaim dilakukan di level atas, tapi yang diputus aksesnya justru di level bawah.
Purbaya secara halus tapi menusuk menyentil tata kelola kesehatan nasional. Ia tidak menyebut nama satu persatu, tapi pesannya jelas. Kementerian Kesehatan tidak bisa cuci tangan. Menkes bukan cuma urus alat medis dan vaksin, tapi juga memastikan sistem layanan berjalan adil dan bersih. Kalau ada rumah sakit bermain data, itu bukan urusan internal RS semata. Itu kegagalan pengawasan sistemik. Ada juga cerita soal alat kesehatan, mesin cuci darah misalnya, harganya mahal, perawatannya mahal, dan disitulah sering muncul ruang abu-abu. Pengadaan, pemakaian, klaim. Semua bisa diatur kalau tidak diawasi ketat. Negara dirugikan dua kali. Pertama karena membayar klaim yang membengkak. Kedua karena kehilangan kepercayaan publik ketika layanan jadi tersendat. Dan lagi-lagi, rakyat miskin yang kena getah. Ketika klaim dicurigai, rumah sakit jadi ekstra hati-hati. Mereka selektif. Mereka main aman. Dan pasien BPJS, terutama PBI, sering jadi korban kebijakan defensif ini. Padahal mereka tidak salah apa-apa. Purbaya menegaskan, pembenahan JKN tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa cuma rapikan anggaran, tapi tutup mata ke praktik di lapangan. Semua harus dibongkar. Dari hulu ke hilir. Kalau ada rumah sakit yang nakal, bereskan. Kalau ada oknum bermain klaim, sikat. Tapi jangan jadikan rakyat miskin sebagai tameng atau korban collateral damage. Masalah kesehatan itu beda dengan proyek jalan. Salah hitung bisa ditambal. Salah kelola di kesehatan, taruhannya nyawa. Dan di titik ini Purbaya mulai terlihat bukan sekadar bendahara negara, tapi pengganggu zona nyaman. Ia masuk ke wilayah yang selama ini jarang disentuh dengan keras. Karena selama ini, sektor kesehatan sering berlindung di balik narasi kemanusiaan. Seolah-olah tidak boleh dikritik, padahal justru karena menyangkut kemanusiaan, sektor ini harus paling bersih. Kalau tidak, yang terjadi seperti sekarang, orang kaya bisa cari rumah sakit swasta, orang mampu bisa bayar cash, orang miskin dapat penolakan. Ini bukan sistem kesehatan, ini seleksi alam versi birokrasi. Purbaya mendorong satu kata kunci, tata kelola. Data harus sinkron, klaim harus transparan, pengawasan harus nyata, bukan formalitas laporan. Dan yang paling penting, kebijakan jangan reaktif. Jangan karena ketahuan bocor, lalu main potong akses secara membabi buta. Karena dampaknya selalu sama. Rakyat kecil yang paling dulu jatuh. Masalah BPJS bukan cuma di data Kemensos, tapi juga di klaim dan pengawasan layanan kesehatan. Menkeu membuka, Menkes tidak bisa pura-pura tidak dengar. Di bagian terakhir nanti, kita akan masuk ke angka yang bikin publik tercengang. 11 juta PBI dinonaktifkan dalam 1 bulan. Tanpa sosialisasi, tanpa transisi, tanpa rasa. 11 juta PBI dihapus sekaligus. Kegagalan manajemen yang memukul rakyat. Sekarang kita sampai di angka yang bikin semua orang terdiam. 11 juta. Bukan 11 ribu. Bukan 1,1 juta. Tapi 11 juta orang, hampir 10% dari total peserta PBI, dinonaktifkan dalam 1 bulan. 1 bulan, kawan-kawan. Dalam dunia kebijakan publik, ini bukan sekadar gegabah. Ini nekat. Bayangkan, 11 juta orang itu bukan angka di layar. Itu manusia, itu buruh, itu pedagang kecil, itu lansia, itu pasien gagal ginjal yang hidupnya tergantung mesin cuci darah. Dan semua itu dimatikan statusnya tanpa pemberitahuan, tanpa masa transisi, tanpa sosialisasi. Hasilnya bisa ditebak, rumah sakit penuh kegaduhan, pasien ditolak, keluarga panik, dan pemerintah pusat jadi sasaran amarah. Purbaya tidak menutup-nutupi. Ia bilang terang, perubahan data sebesar ini tidak boleh mendadak. Harus bertahap. Diratakan dalam beberapa bulan, diberi jeda. Diberi waktu orang untuk menyesuaikan diri. Karena kebijakan itu bukan cuma soal benar salah di atas kertas, tapi soal dampak di lapangan. Masalahnya di sini kita melihat kegagalan klasik birokrasi. Manajemen dan komunikasi antar kementerian amburadul. Data diubah, tapi lapangan tidak siap. Kebijakan jalan, tapi rakyat tidak diberitahu. Sistem diperbarui, tapi manusia yang terdampak dilupakan. Ini bukan reformasi, ini shock terapi yang salah alamat. Yang bikin tambah nyesek, Purbaya sebenarnya tidak menolak pembersihan data, ia malah mendukung. Orang kaya memang tidak pantas disubsidi. Negara bukan ATM sosial untuk mereka yang mampu tapi licik. Tapi caranya harus beradab.
Kalau mau keluarkan orang mampu dari PBI, lakukan dengan rapi. Dengan verifikasi, dengan notifikasi, dengan masa transisi. Jangan main hapus lalu cuci tangan. Karena ketika orang miskin kehilangan akses berobat, yang runtuh bukan cuma kesehatan mereka, tapi kepercayaan publik. Dan ini poin krusial yang sering disepelekan birokrasi. Kepercayaan itu mahal. Sekali jatuh susah bangunnya. Purbaya menyentil keras, perubahan data itu seharusnya melindungi yang lemah, bukan membuat mereka makin telanjang. Apalagi untuk penyakit kronis, cuci darah itu tidak bisa berhenti. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi seumur hidup. Kalau negara bilang, tunggu dulu, datanya lagi diproses, pasien tidak bisa jawab, oke, ginjal saya pause dulu. Inilah kenapa kebijakan kesehatan tidak boleh kaku, tidak boleh dingin, tidak boleh buta konteks. Dan di titik ini, peran Purbaya terlihat jelas. Ia bukan sedang cari aman, ia justru mengambil risiko politik dengan mengkritik keras cara kerja kementerian lain. Kenapa? Karena ia tahu kalau dibiarkan, yang hancur bukan cuma satu program, tapi wajah negara di mata rakyat kecil. Purbaya juga membawa satu kabar baik yang jarang dibahas. Pemutihan tunggakan BPJS. Ini bukan gimmick, ini upaya nyata supaya masyarakat bisa kembali aktif tanpa dibebani utang lama. Artinya, arah kebijakan pemerintah pusat itu jelas. Inklusif, bukan eksklusif. Mau merangkul, bukan menyingkirkan. Tapi kebijakan baik akan percuma kalau dieksekusi dengan cara buruk. Kasus 11 juta PBA ini jadi contoh telanjang bahwa niat baik bisa berubah jadi bencana kalau manajemennya ceroboh. Dan publik perlu tahu satu hal penting. Ini bukan konflik personal. Ini bukan drama antar menteri. Ini soal siapa yang benar-benar berdiri di sisi rakyat kecil. Purbaya berdiri di posisi yang tidak populer, tapi perlu. Ia bilang, subsidi harus tepat sasaran. Orang kaya bayar sendiri, orang miskin harus dilindungi penuh. Kalau sekarang orang miskin justru dibuang, sementara orang mampu sempat nyaman menikmati subsidi, itu bukan salah konsep, itu salah pelaksana. Kesimpulan akhirnya jelas dan tidak perlu dipelintir. Pemerintah tidak menarik diri dari JKN. Anggaran ada, iuran dibayar, komitmen jelas. Masalahnya ada di data, klaim, manajemen, dan komunikasi. Rakyat miskin jadi korban karena sistem dikelola tanpa empati. Purbaya membuka semua ini bukan untuk cari musuh, tapi untuk memperbaiki arah. Karena kalau tidak, program sebaik apapun akan runtuh oleh tangan-tangan yang salah kelola. Dan buat kita sebagai publik, pelajarannya satu. Jangan cepat marah ke yang salah. Kritik harus tepat sasaran. Karena kalau kita salah arah, yang licik akan tetap lolos, dan yang lemah akan terus jadi korban. Negara itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling berani membela yang tak punya suara. Dan dalam kisruh BPJS ini, satu hal jadi terang. Purbaya memilih berdiri di sisi rakyat kecil, meski itu artinya harus membongkar borok dari dalam.